Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Salam Pratama dengan NIM 19220017. Di sini saya akan menjelaskan tentang graph problem. Langsung saja. Graph problem adalah sekelompok simpul-simpul atau nodes vertices P dan sekelompok sisi edges E yang menghubungkan sepasang simpul, atau bisa juga sebagai himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge atau arch. Biasanya graph digambarkan sebagai kumpulan titik-titik atau melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis. Selanjutnya istilah di sini ada 5 poin. Untuk yang pertama, vertex atau simpul node. Sebuah graph dibentuk dari kumpulan titik yang dihubungkan dengan garis-garis. Titik-titik tersebut disebut vertex. Yang kedua, edge atau busur merupakan garis penghubung antara dua vertex. Ketiga, adjacent atau bertetangga. Pada graph tak berarah indirected graph, dua buah vertex atau vertex disebut adjacent jika ada edge yang menghubungkan dua buah vertex. Sedangkan pada graph berarah atau directed graph, sebuah vertex A disebut adjacent dengan vertex B jika ada vertex dari B ke A. Yang keempat, wedge. Apabila setiap edge mempunyai sebuah nilai atau dapat berupa jarak, waktu atau biaya yang menyatakan hubungan antara kedua buah vertex, maka edge tersebut dikatakan memiliki bobot. Graph yang memiliki bobot dapat disebut sebagai graph berbobot atau weighted graph. Poin kelima, path atau lintasan adalah serangkaian vertex yang berbeda dengan adjacent secara berturut-turut dari vertex atau vertex berikutnya. Yang keenam, direct atau arah merupakan arah suatu graph. Pada graph berarah directed graph atau di graph, urutan vertex memiliki arti. Selanjutnya contoh implementasi graph pada struktur data. Di sini ada 2 poin. Untuk yang poin pertama, graph tak berarah atau undirected graph yang isinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graph tak berarah. Pada graph tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Salah satu contoh graph tak berarah di mana sisi yang menghubungkan antar simpul dalam graph tersebut tidak memiliki orientasi arah. Untuk yang kedua, graph berarah atau bisa disebut juga dengan directed graph. Graph yang setiap sisinya memiliki orientasi arah disebut sebagai graph berarah. Sisi berarah dalam graph ini dapat dinamakan sebagai busur atau arch. Lain halnya dengan graph tak berarah. Urutan pasangan simpul di sini sangat diperhatikan karena dapat menyatakan hal yang berbeda. Contoh dari graph berarah yang memiliki sisi dengan orientasi arah adalah busur. Selanjutnya di graph. Graph berarah atau directed graph atau di graph jika sisi-sisi pada graph, misalnya X, Y, hanya berlaku pada arah-arah tertentu saja, yaitu dari X ke Y, tapi tidak dari Y ke X. Vertex X disebut origin dan vertex Y disebut terminus. Dari sisi tersebut, secara grafis, maka penggambaran arah sisi-sisi di graph dinyatakan dengan anak panah yang mengarah ke vertex terminus. Secara notasional, sisi graph berarah ditulis sebagai vektor dengan X dan Y. Selanjutnya undigraph atau bisa disebut dengan graph berarah, directed graph atau di graph. Jika sisi-sisi pada graph, misalnya X, Y, hanya berlaku pada arah-arah tertentu saja, yaitu dari X ke Y, tapi tidak dari Y ke X. Vertex X disebut origin dan vertex Y disebut terminus dari sisi tersebut. Secara grafis, maka penggambaran arah sisi-sisi di graph dinyatakan dengan anak panah yang mengarah ke vertex terminus. Secara notasional, sisi graph berarah ditulis sebagai vektor dengan XY. Selanjutnya, aspek algoritmis. Walau secara konseptual struktur linear adalah subset dari tree dan demikian pula tree adalah subset dari graph. Dalam aplikasinya, perlu dibedakan cara penanganan struktur-struktur tersebut. Untuk mencapai efisiensi algoritmis, algoritma untuk graph secara umum terlalu mahal apabila digunakan pada struktur hierarkis atau tree, apalagi pada struktur linear. Jadi, apabila masalah yang dihadapi pada dasarnya hanya merupakan masalah dengan struktur data hierarkis,
maka cukuplah kita menggunakan representasi dan algoritma tadi saja. Selanjutnya ada konektivitas pada ANDI graph. Ada adjacency, dua vertex X dan Y yang berlainan disebut berhubungan langsung, atau adjacent jika terdapat sisi X, Y dalam E. Ada path, sederetan vertex yang mana setiap vertex adjacent dengan vertex yang tepat berada di sebelahnya. Panjang dari path, jumlah sisi yang dilalui path. Kemudian siklus, suatu path dengan panjang lebih dari satu yang dimulai dan berakhir pada suatu vertex yang sama. Selanjutnya siklus sederhana. Dalam ANDI graph, siklus yang terbentuk pada 3 atau lebih vertex-vertex yang berlainan, yang mana tidak ada vertex yang dikunjungi lebih dari satu kali kecuali vertex awal atau akhir. Dua vertex X dan Y yang berbeda dalam suatu ANDI graph disebut berkoneksi atau connected. Apabila jika terdapat path yang menghubungkannya, himpunan bagian vertex S disebut terkoneksi atau connected apabila dari setiap vertex X dalam S terdapat path ke setiap vertex Y, atau dengan kata lain Y bukan X dalam S. Suatu komponen terkoneksi atau connected komponen adalah subgraph bagian dari graph yang berisikan satu himpunan bagian vertex yang berkoneksi. Suatu ANDI graph dapat terbagi atas beberapa komponen yang terkoneksi. Jika terdapat lebih dari satu komponen terkoneksi, maka tidak terdapat path dari suatu vertex dalam satu komponen vertex di komponen lainnya. Pohon bebas atau bisa disebut free tree, suatu ANDI graph yang hanya terdapat satu komponen terkoneksi serta tidak memiliki siklus sederhana. Selanjutnya ada konektivitas pada graph. Adjacency ke atau dari. Jika terdapat sisi X, Y, maka dalam ANDI graph dikatakan bahwa X adjacent ke Y atau Y, adjacent dari X. Demikian pula jika terdapat dari path dari X ke Y, maka belum tentu ada path dari Y ke X. Jadi, dalam ANDI graph keterkoneksian didefinisikan lebih lanjut lagi sebagai berikut. Terkoneksi dengan kuat. Himpunan bagian vertex S dikatakan terkoneksi dengan kuat, strongly connected, bila setiap pasangan vertex berbeda X dan Y. Dalam S, X terkoneksi dengan Y dan Y berkoneksi dengan X. Atau DPL ada path dari X ke Y dan sebaliknya dari Y ke X. Terkoneksi dengan lemah. Himpunan bagian vertex S dikatakan terkoneksi dengan lemah atau weakly connected bila setiap pasangan vertex berbeda X dan Y dalam S. Salah satu X berkoneksi dengan Y atau Y berkoneksi dengan X dan tidak kebalikan arahnya. DPL hanya terdefinisi satu path dari X ke Y atau sebaliknya dari Y ke X. Selanjutnya degree. Degree dari suatu vertex X dalam ANDI graph adalah jumlah sisi di mana di salah satu ujungnya terdapat X. In degree dari suatu vertex X dalam ANDI graph adalah jumlah dari predecessor X. Out degree dari suatu vertex X dalam ANDI graph adalah jumlah dari suksesor X. Selanjutnya graph berbobot atau weighted graph. Apabila sisi-sisi pada graph disertai juga dengan suatu atau beberapa harga yang menyatakan secara unik kondisi keterhubungan tersebut, maka graph tersebut disebut graph berbobot. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.